Ketika ketegangan meningkat, Hizbullah dengan cepat menjadi sorotan atas langkah konsisten menghujani Israel dengan serbuan roket. Sirene pun berkumandang lantang di beberapa wilayah Israel Utara, disusul penguasaan wilayah oleh kelompok militan Hizbullah. Tidak bisa dimungkiri, saat ini Israel semakin terpojok di utara. Melalui postingan di X, pemimpin oposisi Yair Lapid bahkan mengabarkan tentang pemerintah Israel yang telah kehilangan wilayah mereka di utara. Benarkah demikian? Apakah strategi jitu Hizbullah benar-benar membuat Israel kewalahan di utara? Serangan ke pangkalan Tsnobar. Konflik antara Hizbullah dan pasukan Israel telah berkobar sejak Perang Gaza dimulai. Namun tewasnya Wakil Komandan Fuad Shukr pada akhir bulan lalu menandai peningkatan tensi yang kian mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dataran tinggi Golan telah menjadi bulan-bulanan dengan sedikitnya 70 rudal diluncurkan militan Lebanon sejak saat itu. Serangkaian serangan drone dan roket pun telah dilancarkan ke sasaran militer Israel, termasuk pangkalan Tsnobar di wilayah itu. Terletak 18 km dari perbatasan Lebanon, pangkalan Tsnobar dianggap sebagai fasilitas utama di bawah Komando Utara Tentara Israel. Sebagaimana dilaporkan Al-Mayadin, Hizbullah melancarkan serangan di dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki, dengan salvo roket Katyusha pada Rabu 21 Agustus. Menandai serangan berkelanjutan Hizbullah sejak gerakan itu memulai operasinya di utara untuk mendukung Gaza. Dilaporkan bahwa tempat itu berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi pasukan infanteri dan menjadi rumah bagi pusat amunisi artileri, yang seluruhnya dilindungi oleh sistem rudal Iron Dome. Tidak hanya itu, serangan ke Tsnobar sekaligus menjadi aksi balasan atas serangan Israel baru-baru ini di wilayah Bekaa di Lebanon. Roket hantam wilayah pemukiman Katsrin. Masih dengan sasarannya di wilayah utara, kali ini ada pemukiman Katsrin yang terkena dampak serangan Hizbullah dengan sebuah kebakaran besar menjadi akibatnya. Berdasarkan pembaharuan pada Kamis 22 Agustus, IDF mendeteksi setidaknya 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke dataran tinggi Golan. Dikatakan bahwa beberapa berhasil dicegat, tetapi yang lainnya mendarat di dekat kota Katsrin dan menyebabkan sedikitnya lebih dari 5 warga Israel terluka. Sementara itu, media Israel merilis video yang memperlihatkan rumah terbakar akibat serangan. Beberapa bangunan juga mengalami kerusakan akibat puluhan roket yang diluncurkan dari Lebanon. Mengutip Ynet News, 2 hari sebelumnya perintah pengamanan telah diinformasikan, di mana lebih dari 7.000 penduduk Katsrin dan sekitar 2.000 penduduk di Golan Utara telah diinstruksikan tetap berada di dekat zona aman selama berjam-jam dan menunggu serangan Hizbullah. Kemudian pada pagi hari, Hizbullah juga menyerang sekelompok tentara Israel di dekat pangkalan militer Zarit dengan tembakan artileri. Perlu dicatat bahwa operasi Hizbullah dilakukan seharian penuh yang melibatkan serangan terhadap 12 posisi penempatan tentara Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina yang diduduki atau Israel di utara. Kontrol perang Hizbullah teror utara Israel. Meskipun Hizbullah telah menargetkan Katsrin di masa lalu dan penghancuran kota besar di Golan Tengah baru-baru ini menjadi yang terbesar sejak serangan dimulai pada Oktober 2023. Menebak apa yang ingin dicapai Hizbullah dalam rentetan serangan, sebuah analisis yang dirilis The Jerusalem Post menyebutnya sebagai sesuatu yang telah direncanakan kelompok ini. Faktanya, Hizbullah tidak hanya meningkatkan serangan, namun sekalian menunjukkan betapa mereka dapat menentukan lokasi yang ingin diserang. Yah, Hizbullah tahu di mana kota dan komunitas sipil berada. Saat ingin menjatuhkan roket, mereka memilih untuk menembakkan salvo dan rentetan tembakan, sebagaimana yang terjadi di Katsrin. Hal inilah yang juga disebutkan dalam analisis sebagai bagian dari rencana lebih besar Hizbullah untuk meningkatkan jangkauan serangan dan menyebarkan teror di Israel Utara. Apalagi mereka menempatkannya sebagai perang taktis yang rumit dan menjelaskan taktiknya secara terbuka.
Survei terbaru dari Institute for National Security Studies mencatat bahwa 44% responden asal Israel percaya bahwa aksi militer terhadap Hizbullah harus dimulai. Sebagian dari mereka bahkan mendukung pendudukan meski risiko perang regional membayangi. Kendati demikian, Hizbullah memperhitungkan belum ada dorongan besar untuk berperang di Israel. Namun di sisi lain, Hizbullah bersedia menderita beberapa kerugian, termasuk 400 anggota yang telah gugur beserta komandan senior, dengan keyakinan mereka bisa menang kali ini. Israel kehilangan wilayah utara. Mengomentari serangan Hizbullah di Katsrin, pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa Israel saat ini semakin terpojok. Melalui postingan di X, ia mengabarkan tentang pemerintah Israel yang telah kehilangan wilayah mereka di utara. Radio resmi Israel melaporkan bahwa pihak militer telah menutup beberapa jalan dan rute akses di Golan setelah serangkaian roket yang menyebabkan kekacauan. Sementara itu, para pemukim Israel di Katsrin telah disarankan untuk tetap berada di zona aman yang terisolasi demi keselamatan mereka. Tim pemadam kebakaran pun diluncurkan dan tetap berada di Katsrin, tempat serangan langsung yang telah menyebabkan kebakaran. Tidak hanya itu, serangan roket telah memicu sirene berulang kali di seluruh dataran tinggi Golan yang diduduki, sementara roket lainnya di dekat Naharia mendarat tanpa memicu sirene. Perlu dicatat bahwa ledakan juga terdengar di Safat. Dalam keterangan terpisah, Kepala Dewan Daerah Golan, Uri Kalner menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengakhiri operasi perlawanan yang terus-menerus. Mengunggah video dirinya di dekat kebakaran, Kalner mengatakan bahwa apa yang kini terjadi adalah kenyataan baru. Fakta ini tidaklah mengejutkan, sebab pemukim Israel Utara telah menyatakan ketidakpuasan mereka selama 10 bulan terakhir, karena pemerintah dianggap tidak becus mencegah serangan terhadap permukiman utara. Alhasil, kritik yang ditujukan kepada Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintahannya menjadi sesuatu yang lumrah hingga saat ini. Penantian membunuh Israel. Sementara teror Hizbullah terus berlanjut, tentang bagaimana respons Iran nantinya juga menjadi momok menakutkan, terutama bagi penduduk sipil. Media Israel mengonfirmasi bahwa balasan yang dinantikan dari Iran dan Hizbullah nyatanya telah mendorong para pemukim ke jurang kecemasan. Surat kabar Yediot Ahronot melaporkan, mereka mengalami kecemasan dan karenanya tidak menoleransi ketidakpastian, terlebih mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sebuah penilaian juga menunjukkan Hizbullah memang akan menyerang dan hanya menunggu saat yang tepat. Hal inilah yang kemudian digambarkan sebagai kecemasan dari penantian berkepanjangan dalam ketidakpastian. Sejalan dengan itu, pejabat keamanan senior menegaskan selama pertemuan Kabinet Politik Keamanan Kamis lalu bahwa pembalasan Iran atau Hizbullah mungkin tidak hanya terbatas pada serangan rudal dan pesawat tak berawak. Lebih dari itu, strategi dengan pembunuhan yang ditargetkan bisa saja terjadi. Entah itu terhadap menteri, anggota Knesset, perwira militer senior, serta mantan pejabat dari Mossad dan Shin Bet. Sebagai kesimpulan, media itu menekankan terkait Israel yang telah terperangkap dalam realitas kacau yang tak terkendali sejak 7 Oktober. Eskalasi dengan latar belakang serangan mematikan Israel di Gaza terus berlanjut dengan Hizbullah hadir sebagai pemain utama kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai kemajuan yang diciptakan Hizbullah?